1 tahun itu alhamdulillah kami dianugerahkan untuk menemani mereka selama 1 tahun. Setelah itu baru kami dikirim ke Sulawesi Selatan untuk belajar mengamalkan ilmu di sini. Jadi bapak-bapak yang bukan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya minta maaf karena di sini orang tua semua. Ini ya subhanallah, orang kalau bahasa kanan sudah banyak makan garamnya. Pengalamannya lebih banyak daripada anak muda. Mungkin bapak-bapak ini ada yang sudah 60, ada 50. Saya pribadi baru 35, Pak. Nah, belum tentu nanti itu umur saya yang duluan atau bapak yang duluan, kita tidak tahu. Ya toh? Karena rahasia Allah. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita mau bahas yang kulit-kulitnya dulu. Intinya agama ini kulitnya. Kalau kita bisa kupas itu kulit kayak telur, baru kita bisa makan, itu namanya toh telur. Kalau kita pengen membahas yang terlalu tinggi, tetapi tidak mau yang kulit-kulitnya dulu, langsung dimakan kayak telur. Nah, nanti kalau dia langsung bahas yang kelas tinggi, sedangkan tidak melewati dari kelas-kelas yang kecil, nanti makin tinggi pembahasan, akhirnya bertentangan dengan akalnya. Bertentangan dengan hati, akhirnya tidak mau menerima. Nah, kemarin saya sempat sharing sama Pak Irfan ini. Jadi saya sebenarnya ini senang sama beliau karena sering bertanya. Nah, kami ini alumni pondok pesantren, kalau tidak ditanya pun itu ilmu yang kami pelajari tidak akan keluar. Ya, mungkin sebelum pembahasan yang lebih dalam, kita mungkin bahas masalah sejarah masuknya Islam ke Sulawesi. Supaya kita tahu siapa orang yang pertama membawa Islam ke Sulawesi. Siapa orang yang pertama mengenalkan agama Islam kepada nenek-nenek moyang kita. Hari ini para dai, bahkan para ustadz lupa. Ketika mereka mungkin di mimbar, ketika ceramah, mereka lupa sampaikan sejarah. Yang mereka tahu apa? Yang mereka tahu, mereka sudah menikmati ilmu, sudah menikmati Islam, sudah menikmati pergi haji, pergi umroh. Tapi perlu kita ketahui, orang-orang tua terdahulu ini yang mengislamkan siapa? Lah ini yang perlu dibahas supaya kita tahu. Tapi mohon maaf ini Pak, bahkan seumuran kita ini, kita tidak tahu siapa yang pertama mengislamkan orang Sulawesi. Tapi saya mau bertanya Ki, orang pertama mengislamkan orang Sulawesi siapa? Yusuf. Ada beberapa nama itu. Datuk Tiro. Datuk Tiro, Datuk Ribandang. Siapa lagi? Coba siapa lagi Pak? Jadi sebelum kita membahas tentang masalah tasawuf, ini kita mau bahas dulu orang-orang yang membawa ilmu agama, yang membawa tasawuf, yang memperkenalkan kita kepada Allah, yang memperkenalkan nenek-nenek kita ini kepada Allah. Yang kita mau bahas. Kira-kira siapa Pak? Siapa? Abdul Manan. Sanusi Abdul Manan. Saya Sanusi. Ya. Jadi ada di sini semua pasti berbeda pendapat. Padahal kita ini dalam satu majelis. Padahal boleh dikata orang tua saya di sini ibaratnya hidup sejaman. Tapi kok pemahaman tentang masuknya Islam yang mengislamkan orang Sulawesi itu berbeda-beda. Membuktikan bahwa sejarah kita ini ditutupi. Tidak ada yang ungkap. Jadi perlu kita mengetahui sebelum kita terlalu dalam pembahasan
tentang agama, tentang masalah tasawuf, masalah sufi, dan sebagainya. Ini kita bahas tentang kenapa kita perlu membahas sejarah, supaya kita ini tahu terima kasih dan orang-orang terdahulu. Kita tidak akan bisa sujud di masjid tanpa perjuangan orang-orang terdahulu. Kita tidak akan mengenal namanya tasawuf, melainkan pengorbanan orang-orang terdahulu. Jadi perlu kita ketahui, kalau tadi Haji siapa? Datuk di Bandang, Datuk Tiro. Siapa lagi tadi? Syekh Abdul Manan. Pembusuang, Kiai Haji Muhammad Tahir. Imam Lapeo. Masya Allah. Jadi tabe Haji. Orang pertama, dan ini tercatat dalam sejarah dan manuskrip, orang pertama yang membawa Islam ke tanah Sulawesi bukanlah mereka Datuk Ribandang, bukanlah mereka Datuk Tiro, bukanlah mereka Datuk Patimang, bukan. Siapa orang pertama membawa Islam ke Sulawesi? Itulah kakek Sunan Ampel. Siapa? Said Jumadil Kubro Al-Husaini Al-Azmat Khan, yang kuburan beliau sekarang itu ada di Sengkang. Inilah orang yang pertama mengislamkan orang-orang Sulawesi Selatan. Baru tahu ya Pak? Ya. Bukti referensi itu nanti kita lihat. Datuk Tiro itu tahun berapa masuk di sini? Ya toh? Kemudian Said Jumadil Kubro itu masuknya ke Sulawesi sekitar tahun berapa Pak? Ada yang tahu? Sudah tidak ada yang tahu. Kenapa generasi orang-orang terdahulu mereka tidak bahas tentang masuknya Islam? Siapa yang bawa, tahun berapa masuk Islam? Yang kita bahas masalah apa? Khilafiyah, terus kadang kita bahas masalah tentang kesabaran terus. Tapi sejarah masuknya Islam ke Sulawesi, enggak. Kira-kira kalau saya tanya sama Haji, Ji, Islam masuk ke tanah Sulawesi tahun berapa? Ada 13, ada abad ke-17. Enggak, ya abad ke-17. Sekarang tahunnya. Masih ada yang tahu? Sekarang kita berbicara, kita tidak bisa bilang menurut ini. Tapi berbicara sejarah ini harus berbicara tentang apa? Ada 4 perkara harus kita ketahui ketika kita membahas sejarah. Yang pertama, naskah. Kalau kita mau bahas sejarah dengan kila wakola dari mulut ke mulut, belum bisa diterima. Kata si fulan, kata si fulan, kata si fulan, ini belum bisa diterima. Maka ketika membahas sejarah itu ada 4 syarat, ada 4 unsur harus betul-betul kita lewati. Nah, salah satunya apa? Naskah. Naskah ini penting. Nah, sekarang ini generasi muda orang Sulawesi Selatan ini, mereka tidak tahu. Bahkan tulisan Lontara sendiri mereka sudah tidak tahu. Kenapa? Karena di sekolahan tidak diajarkan lagi tulisan Lontara. Tapi kalau daerah Jawa itu masih diajarkan. Makanya kalau kita berbicara urusan sejarah nih Pak, tidak bisa lepas dari naskah. Kalau cuma kata si fulan, maka tidak bisa diterima. Harus fakta pakai naskah. Kita samakan naskah di Sulawesi dengan naskah yang ada di Jawa. Nah, nanti Islam yang kami ketahui masuk di tanah Sulawesi ini sesuai dengan naskah yang ada di Sulawesi dan yang ada di tanah Jawa. Memang ada perbedaan pendapat. Ada mengatakan Islam masuk ke tanah Sulawesi ini dibawa oleh Said Jumadil Kubro, kakeknya Sunan Ampel, itu sekitar tahun 1222.
Ada yang mengatakan 1223. Ini sesuai sama naskah. Cuma perbedaan pendapat bedanya di 122 atau 123. Di mana naskahnya bisa didapat? Ini kalau di mana naskahnya bisa didapat, nanti kita ngobrol nanti di sini. Tidak bisa di ini. Ya, karena kami punya tim sendiri dan kami sekarang sampai meneliti ke Australia. Dari kami punya tim beberapa orang memang meneliti naskah. Mulai dari tim IT, dari tim sejarah. Dan selama saya di Sulawesi ini, kami sudah kunjungi orang-orang pakar sejarah. Ada beberapa termasuk di Galesong, datangi ke rumah adat Balak Lompoa yang ada di Takalar. Ya. Jadi yang kita mau bahas ini maksudnya Islam dulu. Jangan lari kemana-mana pembahasan. Karena yang kita mau bahas ini Islam, bukan masalah kerajaan dulu. Jangan dulu. Yang mau kita bahas ini kapan Islam masuk ke sini dan siapa yang bawa. Setelah itu generasi selanjutnya yang menyebarkan Islam ini siapa. Ini yang kita bahas. Nanti kalau sudah kita tahu tahun berapa masuk Islam di Sulawesi, siapa yang bawa, generasi siapa penerusnya, terus sampai ini Islam masuk ke kerajaan tahun berapa, siapa yang bawa, itu nanti berentet-rentet nanti. Sehingga nanti ujung-ujung larinya ke tasawuf. Kalau tiba-tiba kita bahas masalah tasawuf, tidak tahu siapa yang bawa tasawuf pertama di Sulawesi, berarti kita ini namanya kacang lupa kulit. Betul enggak, Pak? Iya. Kita bahas masalah tasawuf, tapi kita tidak tahu siapa yang pertama membawa ilmu tasawuf di Selatan. Makanya kita bahas itu sejarah masuk Islam. Penting ini sejarah, Pak. Supaya kita ini ada rasa syukur. Karena orang-orang terdahulu ini mereka sudah susah payah membawa ini agama dan kita sekarang tinggal menikmati. Mungkin sejarah saya sampaikan ini di antara aji-aji ini ada yang bertentangan. Wah, ini masih muda kok. Memang begitu naskahnya. Nanti tahun berapa itu barulah datang ketika Islam sudah datang ke sini. Dan perlu kita akan ada pembahasan tentang mulai dari mana itu Islam masuk. Apakah dari Luk, apakah dari Sengkang, apakah dari Cikoang, apakah dari Selayar. Itu yang mau dibahas. Jangan juga terlalu tinggi-tinggi, Pak, bahas masalah tasawuf. Kita kembali ke dasar dulu. Kita kembali ke usul, dasar. Supaya kita tahu siapa. Rentetan ilmu yang kita bahas selama ini, larinya ke sanatnya ini larinya ke siapa? Karena agama itu harus bersanad. Kita bahas, tapi yang kita bahas ini sanad pun tidak ada. Itulah kenapa butuhnya sanad, supaya nanti di akhirat ilmu yang kita pelajari dari seorang guru ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena apa? Ilmu tersebut bersanad.